Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Amelia dari ruang kelas SFJ 305. Hari ini saya akan membahas tentang konsep dasar perbankan syariah dan perkembangannya. Jadi langsung saja mari kita bahas. Sejarah perbankan syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 di Mesir, tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena dikhawatirkan adanya rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El-Nazar. Ia mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba di kota Midgam pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967. Dan saat itu sudah berdiri 9 bank. Dengan konsep serupa di Mesir, bank-bank ini tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha perdagangan dan industri secara langsung dengan bentuk partnership dan membagi keuntungan. Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Sosial Bank didirikan dan mendeklarasi diri sebagai bank komersial bebas bunga. Islamic Development Bank atau IDB berdiri pada tahun 1974 yang disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar syariat Islam. Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islam Bank 1974, Faisal Islamic Bank of Sudan 1977, Faisal Islamic Bank Egyptian 1977, serta Bahrain Islamic Bank 1979. Di Asia Pasifik, Filipina Amanah Bank didirikan pada tahun 1973 berdasarkan dekret presiden. Dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrim Saving Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung dan menunaikan ibadah haji. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Pelopor perbankan adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan beberapa pengusaha muslim lainnya. Bank ini sempat tertimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini pada periode 1999 hingga 2002 dan kemudian dapat bangkit dan menghasilkan laba. Bank syariah di Indonesia terhitung masih sangat muda, perkembangannya pun di Indonesia. Begitu lambat, sebenarnya pembahasan tentang bank syariah sudah pernah dibahas pada tahun 1980-an. Namun realisasinya terjadi pada tahun 1992 yang dilakukan oleh salah satu bank pemerintah yaitu Bank Muamalat dengan hukum yang jelas. Hingga pada tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sementara itu, bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank, di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negeri Indonesia atau Persero dan Bank Rakyat Indonesia. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Saat ini telah berkembang 104 BPR syariah. Lalu, bagaimana perkembangan
perkembangan syariah di dunia, ada beberapa negara di dunia yang memiliki sistem keuangan yang canggih, yang didukung oleh kondisi lingkungan bisnis yang stabil, regulasi yang lengkap, situasi politik yang relatif terkendali, dan dukungan dari pihak pemerintah yang ingin menjadikan negara tersebut sebagai pusat keuangan dunia. Banyak investor dari perusahaan asing yang melakukan investasi di Singapura, baik pada sektor keuangan maupun pada sektor properti. Reputasi sebagai pusat keuangan dunia telah membuat negara Singapura banyak menikmati aliran modal dan investasi ke dalam negerinya. Dengan reputasi yang baik tersebut, Singapura juga sedang mengembangkan sistem keuangan syariah demi mengejar potensi ekonomi yang akan didapatkannya pada industri tersebut. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1983 bersamaan dengan adanya deregulasi perbankan, di mana pemerintah di Indonesia berencana untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Dan kemudian di tahun 1980 muncul sejumlah inisiatif pendiri Bank Islam melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Di tahun 1988 sudah lebih banyak bermunculan bank konvensional dan beberapa di antaranya untuk usaha perbankan yang bersifat daerah dan berasaskan syariah. Pada tahun 1990, perkembangannya juga terlihat semakin masif, dengan ditandai Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja atau tim perbankan MUI untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja kelompok kerja tersebut, berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada November 1991. Sejak saat itulah muncul sejumlah pengesahan produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan mendukung aktivitas pasar keuangan syariah. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk, dan Undang-Undang Negara Nomor 42 Tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Hingga saat ini, perkembangan perbankan syariah sudah cukup banyak dan di antaranya tidak kalah saing dengan bank konvensional yang sudah mendominasi pasar. Kebijakan pengembangan dan roadmap. Setelah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2013 dan 2014, perbankan syariah menghadapi tantangan berupa perlambatan pertumbuhan. Tantangan industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang yang akan kita hadapi ini juga tidak ringan dan mudah, di mana lingkungan ekonomi global belum menunjukkan pemulihan yang signifikan, bahkan menghadapi tantangan baru dari pergerakan harga minyak. Namun, tentu kita optimis bahwa perekonomian domestik akan terus membaik sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki postur fiskal dan kebijakan pembangunan infrastruktur serta proyek prioritas pemerintah lainnya. Selain itu, berbagai kebijakan yang dilakukan otoritas dalam memperbaiki perekonomian akan terus berlanjut, di mana hal ini membuahkan pengakuan internasional akan perekonomian Indonesia seperti peringkat Indonesia selama ini yang cukup baik, selain menaiknya competitive advantage Indonesia di mata dunia. Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional, maka penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah sebagai referensi bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan selama beberapa tahun ke depan untuk mencapai visi bersama pengembangan perbankan syariah nasional. Arah
pengembangan perbankan syariah yang disebut dengan roadmap, perbankan syariah Indonesia memiliki periode 2015 sampai dengan 2019 dan menyajikan isu-isu strategi atau permasalahan fundamental yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah, serta arah kebijakan maupun program kegiatan yang menunjang pencapaian arah kebijakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, yang dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas sistem keuangan, dan industri perbankan syariah yang berdaya saing tinggi. Penyusunan roadmap perbankan syariah ini juga mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan perbankan syariah, seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan filosofi keberadaan bank syariah yang didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga. Selain itu, perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntutan syariah, serta sebagai respon terhadap fenomena krisis yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika agama dan nilai-nilai norma yang tidak hanya diajarkan dalam agama Islam tapi juga secara esensial ada pada ajaran agama-agama lainnya. Otoritas Jasa Keuangan dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan akan terus mencermati perubahan-perubahan lingkungan dan situasi perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kondisi industri jasa keuangan nasional termasuk terhadap perbankan syariah. Kondisi dan situasi yang mungkin berpengaruh terhadap jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah antara lain kondisi global tren politik dan ekonomi, standar dan komitmen internasional, integrasi sektor keuangan, pertumbuhan berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas keuangan, bonus demografi, financing gap potensi dan pendalaman pasar, serta literasi masyarakat terhadap jasa keuangan nasional. Dalam perkembangannya, walaupun secara pangsa pasar industri perbankan dan keuangan syariah nasional masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, dari sisi besarnya aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai posisi terbesar ke-9 di dunia dengan aset sekitar US dollar 35,6 miliar pada tahun 2013. Selain itu juga Indonesia telah memperoleh pengakuan dan penghargaan dari dunia internasional bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia, dan Bahrain dianggap saat ini berada dalam posisi to over-listen kepada negara lain di dunia untuk pengembangan keuangan syariah dan otoritas jasa keuangan menerima penghargaan sebagai the best regulator in promoting Islamic finance. Penyusunan roadmap perbankan syariah Indonesia ini beserta program kerja pelaksanaan kegiatan di dalamnya yang akan menjadi referensi para pemangku kepentingan selama 5 tahun ke depan, pada akhirnya diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu momentum kebangkitan pertumbuhan baru perbankan syariah nasional di tengah adanya perlambatan pertumbuhan selama tahun 2013 sampai dengan 2014. Otoritas Jasa Keuangan tetap optimis dalam memandang situasi perekonomian ke depan dan prospek perkembangan jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah, serta berharap roadmap perbankan syariah Indonesia ini memiliki manfaat bagi perkembangan jasa keuangan maupun berkontribusi lebih signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional, serta berharap dengan adanya roadmap perbankan syariah Indonesia menjadikan perbankan dan keuangan syariah nasional sebagai referensi pengembangan keuangan syariah di dunia. Baik, selesai sudah pembahasan materi hari ini. Saya Ayu Amelia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.